Balik lagi sama aku Nandita dan aku Wowo di Podcast Teman. Oke, Wo, balik lagi nih kita berdua lagi sama Kak Nandita lagi. Selalu ya. Oke. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya waktu itu kita udah pernah sounding gitu kalau kita bakal bahas ini di podcast. Yang mana tuh, Ingat Kak? gak tuh waktu itu kita pernah episode yang ngomongin jurusan yang beda sama keinginan orang tua. Oh, oke. Hari ini kita akan membahas tentang cara memilih jurusan. Oke. Gitu. Walaupun sebenarnya di webinar juga udah sering kita bahas ya. Iya ya, waktu itu juga kebetulan pas banget ya, kayak lagi webinar itu ngebahas gimana sih atau apa aja sih yang harus kita pertimbangin ketika kita mau milih jurusan. Nah, terus kita sekarang bahasnya gimana nih, Kak? Bahasnya, Ini kayaknya wow. ini alam juga ikut rame ya, Iya, ikut kayak kebetulan di sini lagi bahas hujan. Jadi hati-hati agak ya, tuh ini ya. teman terbaik semuanya pada jaga kesehatan, karena cuacanya emang lagi ini banget ya, Kak ya. Tuh, jangan sampai hujan-hujanan ya. Oke, lanjut lagi nih, Kak. Jadi tadi kita bakal ngebahas kayak gimana. Mungkin kita bakal banyak, kalau yang sekarang kita bakal banyak cerita-cerita kali ya. Kayak pengalaman Wowo waktu dulu milih jurusan kayak gimana. Terus aku juga waktu itu milih jurusan kayak gimana. Kayak gitu. Karena kan kalau dari segi kayak teori yang gitu-gitu kan kita udah sering banget bahas itu di webinar. Oke. Gitu. Mungkin berarti lebih ke apakah teori-teori yang Kak Nandita sebutkan di webinar kita lakuin nggak kemarin? Yeah. Terus kayak works nggak di kita atau enggak gitu ya, Kak ya? Oke. Tapi kan sebenarnya kalau cara kita dulu milih jurusan, terus prosesnya gimana? Sebenarnya kan di video yang kemarin itu yang di ketika jurusan kita nggak sesuai sama orang tua, kita udah sempet cerita panjang lebar kronologi kita sampai akhirnya milih jurusan itu. Nah, mungkin kalau sekarang kayaknya kita lebih ke kenapa jurusan. Wow. Oke, jadi kaget ya. Oke. Kalau sekarang berarti mungkin lebih ke kenapa jurusannya itu. Iya nggak sih? Kenapa? Jadi kalau kenapa Wowo milih jurusan sosiologi dan kenapa aku milih jurusan psikologi? Ya gitu. Karena kan misalnya kalau kronologi ya pastilah teman terbaik pasti ngikutin semua episode kita udah hafal kali, Kak, cerita di belakang kita kayak gimana gitu. Jadi mungkin kayaknya lebih ke ya tadi apakah teori-teori atau konsep-konsep yang Kakak sebutin di webinar kemarin itu kita lakuin nggak sebenarnya dulu, terus itu works di kita atau enggak gitu kali ya. Oke, boleh. Biar lebih ini ya, biar nggak terlalu sama banget kali ya sama pembahasan kita yang sebelumnya. Terus biar kita lihat juga, misalnya itu kan kita udah ngasih tips nih, terus bener nggak tips itu tuh bekerja nggak di kehidupan nyatanya gitu, di realistisnya kayak gimana. Nah, kalau Kak Nandita kemarin tuh nyebutinnya apa aja tuh, Kak, di webinar tuh? Kalau di webinar sebenarnya kalau kemarin tuh kita sempat ada webinar series kan, dan bulan ini juga nanti ada webinar series gitu. Yang pertama tuh dari mulai mengenali diri dulu. Oh, oke. Nah, setelah mengenali diri itu eksplorasi. Oh, eksplorasi jurusannya. Explore jurusannya. Eksplorasi pilihan jurusannya. Gitu. Terus abis itu tentuin tujuannya. Abis itu bikin action plan. Gitu, take action gitu dari tujuan yang udah kita pilih. Oke. Nah, dari 4 tadi gitu ya, berarti pertama kenal sama kitanya dulu, tahu diri kita tuh kayak gimana, terus kita cari emang pilihan tuh ada apa aja sih, emang jurusan tuh yang kira-kiranya relevan gitu ya sama keinginan kita tuh apa aja. Terus habis itu juga nentuin nih akhirnya dari semua yang kita explore tadi apa yang mau kita ambil sampai ke bikin planningnya ke depannya kayak gimana. Apakah seorang Kak Nandita melakukan itu dulu? Aduh, gimana ya? Yang ngasih tahu nih guys, yang memberikan tips nih guys, ngelakuin nggak? Tapi kan sebenarnya aku belajar itu justru setelah aku kuliah kan. Ya betul. Gitu. Tapi sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sih kalau aku ngerasanya. Kalau aku dulu
cuma part aku mengenali diri tuh mungkin gak, kalau sekarang kan kayak banyak sumbernya gitu ya, gimana sih cara kita Terus bisa mengenali kita diri. sadar kalau kita lagi ngegali diri sendiri. Kalau dulu kayaknya secara nggak sadar gitu bahwa itu tuh part dari aku mengenali diri aku sendiri gitu Oke. kan. Emang dulu kakak gimana prosesnya? Kalau aku waktu dulu tuh mungkin aku tuh kebantunya karena ada clue dari keluarga aku. Jadi keluarga aku tuh ngasih taunya tuh lebih ke cari apa yang kamu suka. Gitu. Waktu aku lagi galau-galau milih jurusan tuh keluarga aku pesannya cuma itu, cari apa yang kamu suka gitu. Kamu sukanya apa? Oke. Gitu. Oke. Kayak gitu. Terus sempat banyak nyari tahu juga, kayak diskusi sama temen sih. Kalau aku kayak aku tuh orangnya kayak gimana, nanya. Kayak Kakak gitu. melakukan itu. Gitu. Sampai ngobrol juga sama orang tua juga, sama orang tua dan orang terdekat gitu ya, kayak keluarga kayak tante, om, yang gitu juga aku ngobrol gitu. Terus aku tuh kebantu juga sama ikut psikotes. Dari sekolah ya. Iya. Aku ada juga ada dulu. psikotes kayak gitu. Jadi aku waktu itu mengenali dirinya ternyata dari itu gitu. Proses aku mengenali diri. Oke, berarti checklist ya, 1 checklist. Yeah. Terus Kak? Terus abis itu tadi yang kedua itu eksplorasi jurusan. Nah dari situ baru emang kayak nyari tahu lagi nih jurusan apa yang bisa jadi pilihan aku gitu. Jadi waktu dulu, nah kalau aku kan mungkin setiap orang beda-beda ya kali ya, kondisi situasinya lah gitu, situasi dan kondisinya ketika proses memilih jurusan. Nah kalau waktu aku dulu tuh, aku tuh sebenarnya orang tua aku nggak ngelarang aku ke luar kota gitu, tapi kayak ya Bandung aja lah gitu, kayak sih kayak sering terjadi ya. Iya, kayak misalnya nggak melarang, tapi ya kalau bisa mah jangan jauh-jauh. Gitu. Jadi waktu itu aku pernah pengen kayak apa ke Jogja ya, ada UGM gitu kan. Oh gitu? Sempet tuh kepikiran. Nah cuma ibu aku tuh cuma gini, nggak bilang nggak boleh, tapi kayak tapi jauh tahu katanya gitu kan, gak ada saudara katanya, kalau di Bandung banyak saudara gitu kan. Jadi kayak rayuan maut seorang ibu ya. Gak boleh kali ya maksudnya gitu kan. Terus kayak ya udah, untung peka ya kanan ditanya ya. Iya. Terus akhirnya ya udah, berarti kan sebenarnya aku ada ada kesempatannya tuh di Bandung gitu kan. Ya udah akhirnya cari univ-univ yang ada di Bandung. Nah cari univ-univ yang ada di Bandung dan lihat si jurusannya gitu. Jadi aku waktu itu kan berarti pilihannya kalau di Bandung tuh kalau nggak Unpad, UPI, karena kalau ITB nggak mampu ya. Lebih ke nggak nyampe otaknya kalau ke ITB. Udah nggak masuk kriteria langsung. Iya, nggak nyampe nih otaknya kan kalau ke ITB. Jadi waktu itu pilihannya UPI atau Unpad. Jadi selama proses eksplorasi jurusan itu aku bener-bener ngeliatin website mereka dan bacain satu-satu jurusan-jurusannya. Itu maksudnya, tapi karena kita melakukan itu nggak ada yang nyuruh. Wah, serem ya. Petirnya sangat-sangat. Ini kayaknya emang excited banget nih semuanya ya. Kita bahas-bahas kayak gini. Mungkin ini kali mau mendekati, kan bentar lagi UTBK juga, bentar lagi mau pemilihan lagi. Berusaha positif. Apa hubungannya? Mohon maaf. Alam mendukung angkatan 2022 untuk menuju ke PTN impian masing-masing. Ini agak-agak ini ya. Tapi bikin deg-degan juga, ya kan? Tapi tenang, aman kok. Insya Allah aman ya, insya Allah aman. Cuma ya kalau nanti kedengeran lagi, backsound kita anggap. Mohon dimaklumi ya. Oke, ini aku tadi mau nanya gini, kakak melakukan itu ada yang ngasih tahu atau kakak emang udah tahu aja gitu harus kayak gitu? Oh aku nggak ada yang ngasih tahu, cuma akhirnya kayak buat nggak tahu sih aku juga gimana ya, kenapa aku bisa ngelakuin itu, cuma nggak ada yang ngasih tahu sih. Cuma waktu itu ya udah karena pilihannya ada di Unpad dan UPI antara itu, ya udah berarti kan aku harus cari jurusan di univ itu gitu. Oke. Gitu. Jadi aku buka websitenya dan aku lihat satu-satu, aku bacain satu-satu. Jadi kalau pas malam-malam mau tidur itu kayak ngeliatin satu-satu jurusan apa ya. Ini gitu. Real ambisnya beneran nih guys. Oke. Kayak gitu, kayak overthinking kali ya malam-malam. Terus kayak tapi overthinkingnya bagus gitu kan. Suka ada yang overthinkingnya menangis. Ini mah men-searching. Iya kayak gitu sih waktu aku kayak gitu waktu pas eksplorasi jurusan. Nah sampai akhirnya ada beberapa pilihannya yang kayaknya gitu. Fit nih kayaknya gitu ya. Gitu. Nah terus akhirnya mirip-mirip juga tuh dicocokin kira-kira sama diri aku tuh relevan atau enggak gitu. Kayak kan sebenarnya aku dulu tadinya tuh mau masuk
farmasi. Nah ternyata pas aku mikir lagi gitu, kayaknya aku nggak seneng itu gitu kan ya, sama hitung-hitungan dan lain sebagainya gitu kan, kayaknya enggak deh gitu ya di farmasi, kayak bisa tapi nggak enjoy gitu ngerasanya. Jadi ya udah akhirnya apalagi ya yang kira-kira emang masuk akunya gitu ya? Akunya seneng gitu. Akhirnya setelah dari list itu ya udah dipilih lah psikologi gitu. Oh tapi berarti psikologi itu udah masuk si listnya tadi itu. Tapi itu tuh juga yang masih maju mundur sebenarnya awalnya. Aku tuh karena tuh? pernah aku nanya ke ibu aku kayak jurusan psikologi. Awalnya ibu aku tuh nggak yang iyain yang juga. waktu itu kan ceritanya gitu. Kayak gitu. Terus nggak langsung ngeiyain, jadi aku masih yang maju mundur, iya nggak ya psikologi gitu. Tapi makin kesini makin yakin gitu ya, kayak kayaknya ini deh gitu. Oke. Gitu. Jadi udah diputuskan lah psikologi gitu. Oke. Gitu. Kalau aku sih kemarin kan aku juga udah cerita ya, sebenarnya ketika aku memilih jurusan itu sesuatu yang kurang baik karena aku nggak ada tuh jauh nih guys dari itu tuh apa sih, teori perkembangan karir ya, yang 4 tadi itu selalu terkejut. Oke, itu tuh jauh banget gitu. Aku nggak ngelakuin hal-hal itu gitu pas dulu, karena kan ya aku dalam kondisi waktu itu terlalu fokus sama masalah yang aku hadapi sampai mengesampingkan tuh hal-hal yang proses-proses harus kenal dulu aku tuh sukanya apa, minat bakatnya apa, jurusan tuh ada apa aja, yang cocok yang mana, kayak gitu-gitu tuh enggak gitu. Jadi emang apa ya? Aku milih cuma aku merasakan kalau aku melakukan proses tadi itu setelah aku dapat opsi dari orang lain yang aku bilang, aku curhat ke guru BK aku. Kan aku bilang aku mau masuk HI, terus habis itu sama guru BK aku dikasih tiga jurusan lain kan, yang ekonomi, geografi sama sosiologi. Nah di situ baru aku kayaknya ya itu balik lagi sih, sadar nggak sadar ya, bukan yang kayak bener-bener aku melakukan step ini gitu. Tapi aku kayak nge-reflect, diri aku tuh sukanya yang kayak gimana sih, aku tipe anak yang gimana sih, terus dari kriteria. Nah tapi aku cuma explore tuh 3 itu doang. Jadi aku gak explore di luar itu. Aku explore kayak ekonomi tuh bidangnya apa aja sih, terus nanti kira-kira sampai ke prospek sih, karena kan waktu itu aku kondisinya dipertanyakan prospeknya nanti jadi apa. Jadi aku kesana gitu. Itu aku melakukan itu, tapi hanya di 3 jurusan yang dikasih rekomendasi itu. Sampai akhirnya aku milih sosio gitu. Jadi mungkin melakukan tapi nggak sadar dan udah di ujung-ujung gitu. Udah ininya gitu. Oke. Berarti sebenarnya tetap dilakuin cuma secara nggak yang terstruktur banget gitu. Ya betul. Nggak diniatin juga gitu, nggak direncanain gitu. Tapi works nggak Kak jurusan yang Kakak pilih sekarang ini? Yang kemarin ini? Oh ya, berarti works tuh cocok atau enggak gitu? Iya gitu. Cocok banget sih kalau aku ngerasanya. Cocok makanya banget. Sampai sekarang dilanjutin ya Kak ya. Alhamdulillah bisa lulus. Alhamdulillah ternyata pekerjaannya juga sebidang gitu ya. Gitu. Jadi aku sih ngerasanya cocok-cocok aja sih. Nah tapi Kakak merasa bahwa kecocokan Kakak itu akibat dari Kakak berhasil gitu ya, atau misalnya kayak ini tuh dampak baik yang aku dapetin karena aku melakukan step by step yang tadi, atau gimana tuh Kak? Iya sih kayaknya secara nggak langsung iya, karena yang tadi aku bilang waktu itu tuh aku cuma dikasih taunya cari jurusan yang kamu suka gitu, cari tahu apa yang kamu suka gitu. Dan waktu dulu itu salah satu hal yang aku pikir aku tuh kayaknya suka nih gitu. Aku tuh seneng ngedengerin orang. Oke. Nah dari situ kayak misal kalau temen cerita atau apa tuh aku tuh seneng ternyata kayak gitu. Jadi ya mungkin berhubungan juga gitu. Oke. Berarti beneran ya tadi kalau kita ngikutin step-step tadi nyampe nih, dapet nih jurusan yang kita inginkan. Karena aku juga ngerasanya gitu Kak. Aku gitu? juga merasa bahwa walaupun terlambat ya berarti kan, karena kan ngelakuinnya pas sudah di ujung. Terus juga maksudnya ketika aku dikasih opsi dan aku melakukan step-step itu, aku merasa bahwa emang harusnya gini gitu. Jadi waktu dulu tuh aku ada di tahapan
oh padahal dari awal harusnya gini ya gitu. Emang harusnya nentuin jurusan tuh aku cari tahu, aku cocokin gitu. Dan alhamdulillahnya iya gitu. Pas aku dari 3 pilihan itu aku cari, aku pilih sesuai gitu dengan aku sukanya apa. Terus benar-benar tahu gitu lingkup itu nantinya gimana dan segala macam. Benar-benar gitu. Benar pas jalaninnya juga kayak wah, tempat yang aku inginkan. Iya. Nah, sih aku juga gitu. Cuma mungkin ada beberapa hal juga yang akhirnya aku baru tahu setelah aku kuliah gitu. Apa Kayak aja tuh? misalnya contohnya tuh aku tuh baru tahu ternyata untuk jadi, kalau di jurusan aku ya, untuk jadi psikolog tuh aku harus S2 dulu, bukan S1. Aku langsung jadi psikolog gitu ya. langsung jadi psikolog. Dan ternyata S2-nya pun S2 profesi gitu. Iya. Itu juga aku baru tahu gitu ternyata Oke. pas aku kuliah gitu. Tapi mungkin emang ya seiring berjalannya waktu kali ya ada hal-hal lain juga yang kita tahu gitu. Oke, iya betul sih karena kan apa ya, sebenarnya segimanapun kita nyari tahu ketika kondisi kita SMA belum ngejalanin, kalau aku suka bilang gini sih, segimanapun kita mencari tahu atau kita coba buat ngerasain apa yang dirasain sama orang lain gitu, kita nggak akan pernah tahu persis, nggak akan pernah mengerti dengan baik sebelum kita benar-benar ngelakuin hal itu gitu. Iya. Sebelum kita benar-benar ada di posisi itu gitu. Jadi ya itu tadi ya, kita misalkan apa ya, walaupun udah nyari nih, udah tadi misalkan kayak step by stepnya udah diikutin, terus ternyata pas kita masuk loh kok nggak kayak yang aku bayangkan gitu, itu sebenarnya wajar banget ya. Iya wajar sih. Cuma jadinya kalau kita udah nyari tahu lebih dulu tuh nggak jauh-jauh banget lah ekspektasi kita sama realitanya gitu. Terus ini bisa prepare kali ya. Iya. Bisa apa ya, kayak oh nanti tuh kalau misalnya jurusan ini kurang lebih mungkin pelajarannya bakal ini, terus nanti ngadepinnya situasinya kayak gimana. Termasuk lingkungan. Ya nggak sih Kak? Gak cuma Gimana tuh bidangnya lingkungan? doang. Jadi maksudnya kalau aku sih dulu, aku tuh termasuk yang nyari tahu jurusan, gak cuma nyari tahu kayak bidangnya apa, prospeknya apa, tapi aku cari tahu anak-anak yang udah kuliah di situ, itu lingkungannya kayak gimana. Oh, aku waktu itu nggak sampai segitunya kalau aku. waktu itu. Kalau aku dulu ngelakuin itu karena apa ya? Mungkin aku nggak tahu sih aku termakan omongan orang atau enggak, tapi kadang kan kita ada stigma jurusan ini tuh anak-anaknya gini tipenya, tau kan? Suka denger yang kayak gitu. Misalkan kayak oh ini mah kayaknya anak borju misalkan, atau oh ini mah kayaknya anak-anak hits atau apa. Nah, aku tuh masuk banget omongan kayak gitu tuh ke diri aku. Kalau aku nggak masuk ke omongan-omongan kayak gitu tuh nggak masuk. Tapi pernah dengar kan maksudnya? Pernah dengar, cuma kayak kalau aku waktu dulu sih mikirnya kayak ya itu kayaknya balik lagi deh ke diri akunya sendiri kayak gimana gitu. Gitu. Jadi aku tuh nggak nyari tahu sampai segitunya sih. Tapi bagus sih kalau misalnya nyari tahu sampai misalnya pergaulannya kayak apa juga mungkin jadi gambaran juga ke kamunya ya. Iya, soalnya kalau aku sih mikirnya gini, selain kita suka sama bidangnya gitu ya, materinya dan segala macam, lingkungan sosial kita tuh kan nggak bisa dihindarin. Nggak, kalau anak zaman sekarang ngomongnya no lab katanya tuh, kalau misalnya nggak mau gaul sama orang-orang lain kayak langsung apa sih cuma ngurusin hidupnya sendiri itu katanya istilahnya no lab gitu. Nggak bisa gitu maksudnya kayak, dan nggak akan tenang sih sebenarnya. Terus mungkin terlebih aku tipe orang yang ya ekstrovert gitu, aku pengen punya lingkungan yang enak gitu, aku pengen masuk ngeblend sama lingkungan aku, jadi aku juga nyari tahu di sisi itu gitu loh. Karena ya mungkin aku juga dulu ada sih kayak ketakutan misal dari sisi ekonomi. Emang sih maksudnya dari ya ekonomi aku pun bukan yang kayak tinggi banget gitu, tapi juga nggak yang kayak menjauhi banget orang-orang itu gitu. Cuma aku tuh kayak berusaha cari aman yang mana aku kayaknya relate gitu loh sama lingkungannya gitu. Karena kan aku ngerasanya gini sih, kalau misalnya kita beda obrolan, beda yang biasa dihadapin gitu, beda keseharian, itu kan kayaknya agak sulit juga gitu buat kita survive. Sedangkan gimana kita bisa nyaman belajar kalau misalnya materinya kita suka nih, tapi lingkungannya nggak bikin kita suka. Aku mikirnya gitu. Bahkan untuk kita pergi ke kampusnya aja tuh kan nanti pasti bakalan jadi males, jadi nggak nyaman gitu. Nah makanya aku dulu salah satu yang aku pertimbangin itu juga. Gitu. Kalau aku benar-benar nggak dipertimbangin loh, itu benar-benar kayaknya nggak kepikiran juga. Tapi alhamdulillahnya juga misalnya karena kita akhirnya kan nemu lingkungan yang oh ternyata cocok nih gitu banget, kan. banget. Ternyata pas aku masuk lingkungannya sangat-sangat menyenangkan dan suportif sih. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, nah tapi itu sebenarnya yang kenapa kita tuh sampai bahas tentang milih jurusan itu penting banget. Karena sebenarnya ini sesuatu yang penting banget. Emang benar-benar apa ya, kayak kalau aku tuh suka bilang gini, milih jurusan itu kesempatan pertama seorang anak gitu ya, anak yang
punya hak untuk memilih atas dirinya sendiri, tapi itu tuh gerbang untuk ke semuanya nantinya gitu. Aku setuju, tante aku juga waktu itu ngomong kayak gitu. Kayak mungkin itu bukan segalanya, tapi itu tuh salah satu hal yang membukakan kamu ke jalan-jalan lainnya gitu. Iya, setuju banget. Dan maksudnya karena gini, ya namanya masih SMA gitu, segimanapun juga pasti pemikirannya pun pasti beda lah gitu sama orang yang udah ngejalanin kuliah atau yang kayak kita gitu udah kerja. Tapi bukan juga anak kecil yang kecil banget kan gitu. Udah banyak banget pengetahuan, pengalamannya juga udah mulai banyak gitu loh. Artinya memang di usia segitu tuh teman-teman terbaik, semua anak SMA gitu ya yang mau memutuskan jurusan, itu sebenarnya sudah dalam kondisi siap nih untuk menentukan hal tersebut. Cuma gimana caranya? Ya itu tadi, kita punya step by stepnya gitu. Kalau berdasarkan teori tadi ada 4 gitu, dari ngenalin diri, nge-explore, nentuin jurusan, sampai bikin action plan gitu. Terus kalau di luar itu ya misalkan kayak gini, misal kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol, cari tahu sebenarnya bener nggak sih gitu milih jurusan ini, apa sih yang dipelajarin, atau kalau misalnya kayak aku tadi lingkungan di sana tuh gimana sih segala macam gitu. Karena itu tuh kesempatan pertama kamu nih bikin keputusan yang bener-bener kamu gitu yang nentuin. Terus setelah kamu nentuin, walaupun ini juga suka banyak nih yang ngomong, tapi kan Kak, kalau misalnya zaman sekarang itu kerja nggak harus sama bidang pas kita kuliah. Ya nggak sih, suka banyak ya yang ngomong gitu. Iya sih, betul. Tapi gimana kan Andita? Gimana ya? Tapi menurut aku sih walaupun ya terlepas dari ya emang kerja mungkin bisa nggak sesuai dengan jurusan kita gitu ya. Tapi kalau itu bisa sesuai gitu ya, kita kayak nggak, satu yang pertama kita nggak nyanyain waktu sih jadinya, dan nggak apa yang udah kita pelajarin tuh juga jadinya kepake gitu. Walaupun nanti misalnya ternyata beda gitu, ternyata emang harus beda, dan itu jadi perjalanan kita juga untuk lebih tahu diri kita. Ternyata pas kita jalanin, ternyata kita nggak suka gitu kan, jadi lebih tahu kan sebenarnya ada pelajaran juga yang kita dapat gitu ya. Tapi itu tuh kalau bisa sejalan itu tuh lebih baik sih rasanya kalau menurutku. Betul. Dan benefit baik ke kitanya tuh lebih banyak gitu daripada misalkan kita kayak mengesampingkan dulu kayak yaudah di jurusan mah apa aja dah, kerja mah nanti bisa yang lainnya gitu. Itu benefitnya lebih banyak banget. Dan kalau aku ngelihatnya gini, mau nggak mau bidang kita ketika kuliah tuh pasti akan menentukan kita ke depannya juga mau kemana. Semisalkan yang satu jurusannya apa gitu, misal kuliahnya jurusannya apa, terus nanti kerja ternyata nggak di bidang itu gitu. Tapi bidang yang kamu jalanin selama kuliah itu jadi pertimbangan orang ketika misalkan bener. Mau mempercayai apakah kamu bisa nih bekerja di bidang ini, atau seenggaknya kualitas diri kita itu akan berbeda dengan orang yang memang mempelajari bidang itu dari awal. Iya benar sih, benar. Ya, dan kan? Jadinya kalau berbeda tuh jadi kita jadi PR-nya lebih banyak kali ya. Betul. Untuk nyamain sama yang mungkin udah di bidangnya. Iya betul, gitu. Setuju. Kalau emang gak masalah sih kalau emang ternyata teman-teman mau ternyata udah di perjalanannya ngerasa gak cocok gitu ya, dan nanti pengen pindah bidang gitu. Menurutku sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi ya gitu berarti ada konsekuensinya sih. Gitu. Betul. Nah untuk menghindari itu ya makanya kita harus nentuin dari awal banget gitu, dari sekarang banget, mumpung masih di masanya gitu, lagi kesempatannya nih kalian buat explore segala macam, ya lakuin dari sekarang gitu supaya kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang tadi itu gitu. Karena ya itu kalau misalnya, terus aku juga kadang suka bilang gini sih Kak, salah satu yang harus kamu pertimbangin ketika kamu mau milih jurusan apa, aku suka bilang coba bayangin kamu lagi di posisi terburuknya kamu gitu, kamu lagi di kondisi tertidak baiknya kamu, tapi kamu tetap mau ada di jurusan itu dan kamu tetap nggak keucap tuh sama kamu kayak gue salah jurusan. Iya. Aku suka ngomong gitu juga karena kan beda ya, misalkan ketika kita ya maksudnya menghadapi kesulitan pasti kuliah di jurusan apapun pasti ada tantangannya gitu ya, roller coasternya pasti ada gitu ya, nggak mungkin mulus-mulus aja gitu, pasti nangis pasti sedih tuh ada. Cuma maksudnya akan beda ketika misalnya kita ngerasa bahwa ini jurusan yang aku suka, terus kita jalanin itu sebagai bagian dari apa yang kita emang harus jalanin. Ya udah gitu, mau sambil nangis mau gimana juga kita tetap jalanin gitu loh. Beda sama orang yang misalkan ketika ngerasain masalah dia langsung ngerasa enggak, ini kayaknya bukan gue deh, gue nggak bisa deh di sini, gue nggak nyaman, gue nggak cocok di sini. Itu kan beda kan.
survive-nya juga bakal beda gitu loh. Nah itu kan bisa dihindari gitu loh dari sekarang. Tapi mungkin kalau aku sendiri sih ngerasain hal itu dan merasa bahwa kayaknya aku nggak salah jurusan deh gitu. Itu tuh justru pas udah di jurusannya. Jadi pas udah kuliahnya baru ngerasa kayak yang tadi Wo bilang, kayak di part kita nggak terburuknya gitu ya, bukan part terbaiknya, tapi nggak mau udahan gitu, nggak mau nyerah gitu. Nah aku tuh justru ngerasanya pas udah kuliahnya. Oke, ya karena pas udah ngejalanin itu tadi kan ya. Gitu. Jadi pas udah kuliah, saya ada momen-momen aku nangis, aku sedih kayak capek banget gitu kan ini tuh gitu kan. Tapi misal aku cerita sama ibu aku, terus ibu aku nanya, tapi udah kan belajarnya udah gitu, cuma kayak kenapa sih capek banget ya, udah gini, terus gimana mau udahan aja, ditanya gitu kan. Ya ibu sih nggak apa kalau misalnya kamu pengen udahan. Enggak, aku nggak mau udahan, cuma sedih aja gitu kan. Iya banget lagi sama. Aku juga suka digituin sama ibu aku. Kayak enggak kok, cuma sedih aja. Iya gitu. bener, bisa jadi maksudnya kayak itu lagi partnya aja ya, lagi di part lagi jatohnya gitu, lagi lagi ngerasain gak enaknya. Tapi bukan berarti kayak ke depannya kita bakal terus-terusan gitu loh. Bisa jadi pas kita udah ngejalanin lagi ke depannya, oh ternyata baik-baik aja, ternyata happy-happy lagi aja gitu kan. Dan ternyata emang bener-bener gak ada pemikiran bahwa pengen pindah jurusan deh, atau misalnya gitu ya? Ini salah jurusan deh. Kayak aku tuh gak ngebayangin aku ada di jurusan lain tuh gimana gitu. Dan itu happy banget ya Kak, kita bisa ngerasa gitu. Iya. Kayak ya udah aja, kayak nggak ada yang harus kita sesali, nggak ada yang harus kita pertimbangin lagi kayak aduh kemarin gini ya udah aja, masalah itu emang harus kita jalanin gitu. Nah itu salah satu yang maksudnya bisa jadi indikator bahwa oh berarti kamu udah berhasil nih, kamu udah tepat bahwa oh itu jurusan yang kamu emang suka gitu, dan itu adalah buah dari upaya-upaya kamu sekarang nyari-nyari tahu kayak gitu. Dan itu kali ya yang penting juga, bahwa kan kalau tadi Wawa bilang keputusan pemilihan jurusan itu penting banget. Nah yang paling penting juga keputusan, karena ini hal yang penting, keputusan itu harus ada dasarnya. Iya, itu betul. sih kalau menurutku. Setuju, jangan aku setuju cuma banget. asal yang ngikut teman, ngikut pacar gitu kan, kayak belum gitu, tahu sampai kapan pacarannya padahal. Ups. Kayak gitu kan. Jadi harus ada dasarnya yang jelas gitu, bahwa ya yang nanti akan ngejalanin kan teman-teman sendiri gitu. Jadi ya dasarnya pun harus dari teman-teman sih gitu. Kalau menurutku. Betul. Dan ini keputusan apapun ya sebenarnya. Intinya kan ya itu tadi, kita sama-sama belajar untuk mengambil keputusan berdasarkan ya diri kita sendiri. Dan setiap keputusan itu pasti dibarengi dengan resiko gitu. Tinggal kitanya aja gitu, kita siap ambil yang mana atau kita mampu meminimalisir resiko yang mana gitu. Setuju aku sama kamu. Karena kan suka ada ini nih Kak, ada bukan quote sih, ini kayak apa ya, mungkin semacam bercandaan gitu ya. Kuliah itu katanya asiknya atau senengnya cuma pas keterima doang, sisanya roller coaster. Ya, atau ada yang bilang juga kuliah tuh masuknya susah, keluarnya juga susah. Betul. Dan itu benar, kita mengakui ya, kita mengiyakan banget, betul, itu terjadi banget gitu. Jadi penting banget tuh buat teman-teman terbaik semua, mumpung masih ada waktunya, masih jauh juga nih kayak ke UTBK, masih banyak banget gitu. Terus cara-caranya udah banyak banget zaman sekarang, wah internet udah mantep banget lah, semuanya ada gitu. Terus juga teman-teman sekarang udah tahu apa aja yang harus dilakuin. Yuk dimulai dari sekarang supaya lebih banyak pertimbangan, jadi nanti bisa lebih mantep lagi, terhindar tuh tadi dari masalah-masalah tadi. Dan keputusannya juga jadi lebih matang ya. Iya gitu. Betul. Dan ingat ya, pokoknya kalaupun nanti misal ternyata setelah kamu menjalani keputusan kamu ada hal-hal buruk yang terjadi, ya it's okay, karena hidup gak mulus-mulus aja. Hidup gak akan, ketika kamu memimpikan sesuatu berhasil mendapatkannya and then the end gitu, happily ever after, enggak, tenang. Kamu baru mau memulai sesuatu, kamu baru masuk mau masuk kuliah, jadi masih panjang lagi, masih ada lagi. Dan kalau ya dalam perjalanannya ada naik turun, sedih, nangis, seneng, susah, ya jangan dianggap bahwa itu tuh adalah keputusan kamu salah gitu. Tapi kalau kamu tetap bertahan dan kamu tetap ngerasa bahwa oh ya ini emang proses yang harus dijalanin, oke, berarti semua usaha kamu sekarang untuk memilih jurusan itu berjalan dengan baik. Gitu. Oke, kayaknya udah banyak ya nih pesan-pesan yang kita sampaikan. Curhatan-curhatan anak yang sudah merasakan naik turunnya kuliah gitu ya. Oke deh.
jangan lupa juga buat teman terbaik kalau misalnya ada cerita-cerita atau misalnya apa ya mau komen-komen juga boleh banget gitu ya. Mau cerita langsung bisa ke DM kita atau ke email kita. Kalau mau komen-komen juga bisa langsung di YouTube kita atau Instagram kita. Betul, jangan lupa juga nih kalau misalnya teman-teman terbaik ngerasa oh nih menarik banget nih videonya, atau misal ada temennya yang kayaknya lagi galau sekarang milih jurusan apa, di-share, dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya supaya yang tahu tentang ini atau kebaikan-kebaikan yang kita berikan ini itu bisa tersebar juga ke yang lain-lainnya. Jadi nanti kita sama-sama menebar kebaikan ya Kak ya, untuk semua orang yang membutuhkannya. Oke? Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup kali ya. Sekian dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!